Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadia, kelas PPKH 2B, NIRM 0403-19419, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini, saya sedikit ingin menjelaskan mengenai pesan komunikasi atau bagaimana mengelola pesan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pesan komunikasi dan teori pesan dalam komunikasi. Yang kedua, unsur pesan komunikasi dan bentuk-bentuk komunikasi. Yang ketiga, teknik untuk meningkatkan keterampilan menyampaikan pesan dan karakteristik pesan. Yang keempat yaitu kesimpulan. Pengertian pesan itu sendiri. Pesan adalah suatu materi yang disampaikan kepada orang lain dalam bentuk gagasan, baik verbal maupun nonverbal, untuk mengungkapkan suatu maksud tertentu sesuai dengan kebutuhan orang lain, berkaitan dengan manfaat dan kebutuhannya. Pesan adalah keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan menjadi hal yang sangat penting dalam ilmu komunikasi karena manusia menggunakan pesan untuk mencapai tujuan tertentu. Pesan juga menjadi indikator yang menentukan keberhasilan komunikasi, di mana jika pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh komunikan, maka dapat dikatakan jika komunikasi tersebut berhasil. Teori pesan dalam ilmu komunikasi. Yang pertama, teori semiotik. Teori semiotik menjadi sangat penting karena memberikan pemanfaatan terhadap pesan. Yang kedua, teori sosiokultural merupakan pendekatan terhadap peristiwa komunikasi yang memerhatikan pemanfaatan tentang bagaimana suatu struktur sosial masyarakat dibentuk melalui cara kita berkomunikasi atau berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, teori tradisi sosiopsikologikal merupakan teori yang melihat pilihan setiap individu dan strateginya tentang bagaimana cara agar maksud dari pesan tersebut dapat dimengerti. Yang keempat, teori fenomenologikal adalah teori yang melihat dari sudut pandang tradisi fenomenologi di mana pesan diteliti melalui cara manusia melakukan interpretasi terhadapnya. Unsur pesan komunikasi. Yang pertama, kode pesan. Sederetan simbol yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat bermakna bagi yang lain. Misalnya, bahasa Indonesia yang menjadi kode dan mencakup unsur bunyi atau suara, huruf dan juga kata lalu disusun sedemikian rupa sehingga memiliki arti. Yang kedua, isi pesan merupakan bahan atau materi yang dipilih oleh komunikator untuk mengkomunikasikan maksud atau tujuannya. Yang ketiga, wujud pesan adalah sesuatu yang membungkus isi pesan itu sendiri, di mana komunikator memberikan wujud nyata supaya komunikan tertarik untuk mengetahui dan memahami isi pesan tersebut. Bentuk-bentuk pesan komunikasi. Yang pertama, informatif, yaitu untuk memberikan keterangan fakta dan data, kemudian komunikan mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri. Dalam situasi tertentu, pesan informatif tentu lebih berhasil dibandingkan persuasif. Yang kedua, persuasif, yaitu berisikan bujukan, yakni membangkitkan pengertian dan kesadaran manusia bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan sikap berubah, tetapi berubahnya atas kehendak sendiri. Jadi, perubahan seperti ini bukan rasa dipaksakan, akan tetapi diterima dengan keterbukaan dari penerima. Yang ketiga, koersif, menyampaikan pesan yang bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi. Bentuk yang terkenal dari penyampaian secara inti adalah agitasi, dengan penekanan yang menumbuhkan tekanan batin dan ketakutan di kalangan publik. Teknik untuk meningkatkan keterampilan menyampaikan pesan. Yang pertama, hindari kosakata yang rumit dan sulit dimengerti. Yang kedua, menyampaikan pesan secara ringkas. Yang ketiga, gunakan kata yang jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, menyampaikan pesan yang benar. Karakteristik pesan. Yang pertama, pesan dikemas. Yang kedua, pesan memiliki abstrak atau wujud. Yang ketiga, pesan dibangun oleh berbagai aturan. Yang keempat, pesan memiliki nilai kesopanan. Yang kelima, pesan menjadi bagian dalam diri seseorang. And the last, yaitu kesimpulan.
Komunikasi merupakan suatu kajian ilmu yang sangat luas dan juga intens. Bagaimana tidak, hampir setiap hari kita tidak bisa lepas dari kegiatan berkomunikasi. Komunikasi dibutuhkan hampir dalam segala hal yang kita lakukan. Ilmu komunikasi sendiri terlahir dari berbagai multidisipliner ilmu. Oleh karena itu, sekarang ini semakin banyak orang yang semakin tertarik untuk mempelajari ilmu komunikasi karena entah dalam melakukan kegiatan sehari-hari ataupun dalam melakukan pekerjaan sangat dibutuhkan komunikasi yang baik sehingga segalanya berjalan lancar. Kita tahu bahwa manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang tak bisa lepas dari suatu sama lain. Manusia terlahir untuk saling membutuhkan, maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari ilmu komunikasi. Dalam ilmu komunikasi sendiri, kita bisa mempelajari komunikasi dari tingkat yang sederhana, yaitu komunikasi interpersonal, hingga komunikasi yang melibatkan banyak orang seperti komunikasi massa. Suatu komunikasi terjadi karena ada pesan yang ingin disampaikan seorang pengirim pesan atau yang akrab disebut komunikator kepada seorang komunikan atau penerima pesan. Pesan dapat disampaikan dengan kata-kata atau bahasa yang mudah dimengerti, simbol-simbol, dan lain-lain. Namun yang terpenting adalah pesan tersebut dapat dengan mudah dicerna oleh komunikan, karena keberhasilan komunikasi sendiri terletak pada bagaimana komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.